Assalamualaikum Halo Bro, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari tim ABS Pride akan mempresentasikan hasil tugas besar praktikum multimedia kami, yaitu aplikasi Aquasafe Edu. Aquasafe Edu ini merupakan aplikasi media edukasi interaktif mengenai prosedur penyelamatan korban tenggelam dan penggunaan alat apung darurat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Saya Teguh Albab Darun dengan NPM 2434003 sebagai Project Manager. saya Erik Ardia Meka dengan NPM 2430413 sebagai programmer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NPM 2430412 sebagai programmer. Saya Muhammad Egy Abdul Aziz dengan NPM 24304004 sebagai desainer. Saya Ardi Jamil Mukhtar dengan NPM 24304002 sebagai desainer. Saya sebagai Project Manager bertanggung jawab dalam mengatur pembagian kerja, mengarahkan konsep aplikasi, memantau progres pengerjaan, serta membantu memastikan laporan dan presentasi sesuai dengan kebutuhan tugas besar. Next. Pada slide ini, kami menjelaskan latar belakang masalah dan pembuatan aplikasi Aquasafe Edu. Kecelakaan di area perairan masih menjadi ancaman yang membutuhkan perhatian dan edukasi yang tepat. Kecelakaan tenggelam dapat terjadi di berbagai tempat, seperti kolam renang, sungai, pantai, atau area wisata air. Masalah utamanya adalah tidak semua masyarakat memahami prosedur penyelamatan korban tenggelam dengan benar. Dalam beberapa kasus, orang yang ingin menolong korban justru dapat ikut berada dalam bahaya karena langsung masuk ke air tanpa kemampuan atau teknik penyelamatan yang tepat. Selain itu, edukasi keselamatan air yang hanya berbentuk teks, pamflet, atau penjelasan biasa cenderung kurang interaktif dan sulit diingat, terutama dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, diperlukan media edukasi yang lebih menarik, mudah dipahami, dan dapat membantu pengguna memahami prosedur penyelamatan secara bertahap. Dari latar belakang tersebut, kami membuat Aquasafe Edu ini sebagai media edukasi interaktif mengenai penyelamatan korban tenggelam dan penggunaan alat apung darurat. Next. Pada slide ini, kami menjelaskan premis dan konsep karya dari aplikasi Aquasafe Edu. Aquasafe Edu ini dirancang sebagai media edukasi interaktif berbasis multimedia untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap keselamatan air. Aplikasi ini memperkenalkan prosedur penyelamatan korban tenggelam secara visual dan interaktif. Di dalam aplikasi, pengguna dapat mempelajari materi penyelamatan, mengenal fungsi alat apung darurat, mencoba latihan urutan, dan mengerjakan kuis sebagai evaluasi pemahaman. Konsep interaktif ini dipilih karena pengguna tidak hanya membaca materi, tetapi juga dapat berinteraksi langsung melalui tombol, latihan, dan kuis. Dengan begitu, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Aplikasi ini memiliki 4 fitur utama, yaitu materi, alat apung, latihan urutan, dan kuis. Menu materi berisi penjelasan langkah-langkah penyelamatan korban tenggelam. Menu alat, menu alat apung berisi pengenalan alat apung darurat seperti pelampung ring, rompi pelampung, throwback, dan rescue tube. Menu latihan urutan digunakan untuk melatih pengguna menyusun langkah penyelamatan secara benar. Sedangkan menu kuis digunakan untuk menguji pemahaman pengguna setelah mempelajari materi. Target pengguna aplikasi ini adalah pelajar, anggota pramuka, komunitas, serta tinggal atau beraktivitas di sekitar perairan, pengunjung wisata air, serta masyarakat umum yang membutuhkan pengetahuan dasar mengenai keselamatan air. Next. Selanjutnya ada flowchart atau alur interaksi aplikasi Aquasafe Edu. Aplikasi ini dimulai dari bagian mulai, kemudian masuk ke halaman menu. Dari menu tersebut, pengguna dapat memilih halaman yang ingin dibuka, yaitu ada materi, alat apung,
latihan urutan, atau kuis. Pada menu materi, pengguna akan masuk ke halaman materi penyelamatan. Di dalamnya terdapat materi langkah-langkah penyelamatan korban tenggelam yang disusun secara bertahap, melalui dari langkah 1 sampai langkah 6. Setelah semua materi dibaca, pengguna sampai pada tahap selesai membaca materi. Pada menu, pada menu alat apung, pengguna masuk ke halaman alat, kemudian memilih jenis alat apung yang ingin dipelajari. Setelah itu, aplikasi menampilkan detail alat. Pengguna dapat membaca fungsi dan cara pengguna alat tersebut sampai selesai. Dan pada menu latihan urutan, pengguna masuk ke halaman latihan urutan. Aplikasi akan menampilkan kartu urutan, kemudian pengguna diminta menyusun kartu tersebut sesuai langkah penyelamatan yang benar. Setelah itu, pengguna menekan tombol cek jawaban. Jika jawaban salah, pengguna dapat melakukan riset atau mengulang. Dan jika jawaban benar, aplikasi akan menampilkan bahwa jawaban sudah benar semua. Pada menu kuis, pengguna masuk ke halaman kuis dan mengerjakan soal secara bertahap, mulai dari soal 1 sampai soal 5. Setelah semua soal selesai dijawab, aplikasi akan menampilkan skor. Setelah itu, pengguna dapat memilih untuk riset atau kembali. Jadi, flowchart ini menunjukkan bahwa Aqua Self Edu memiliki alur pembelajaran yang dimulai dari pemilihan menu, kemudian pengguna dapat belajar materi, mengenal alat apung, mencoba latihan interaktif, dan mengerjakan kuis evaluasi. Next. Pada slide ini, kami menampilkan beberapa aset visual yang digunakan dalam aplikasi Aqua Self Edu ini. Dari segi visual, aplikasi ini menggunakan tema air dengan dominasi warna biru. Warna biru ini dipilih karena sesuai dengan tema keselamatan di lingkungan air. Aset visual yang digunakan meliputi background ombak, elemen gelembung air, tombol navigasi, ikon menu, progress bar, kartu drag, serta ilustrasi alat apung. Beberapa aset alat apung yang digunakan adalah pelampung ring, rompi pelampung, throwback, dan rescue tube. Aset tersebut digunakan pada menu alat apung agar pengguna dapat mengenal bentuk dan fungsi dari masing-masing alat. Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan beberapa ikon pendukung seperti ikon buku untuk menu materi, ikon pensil untuk latihan atau kuis, ikon pelampung untuk alat apung, dan ikon danger untuk peringatan. Dan serta ada juga ikon hati untuk kondisi korban dan ikon stetoskop untuk pemeriksaan kondisi korban. Secara keseluruhan, aset visual dibuat sederhana, jelas, dan sesuai dengan tema air agar pengguna dapat lebih mudah memahami isi aplikasi. Next. Selanjutnya ada pembagian kerja dan kontribusi tim. Untuk pembagian kerja, saya sebagai ketua tim berfokus memastikan proyek manajemen berjalan tepat waktu. Kontribusi teknis saya meliputi pembuatan storyboard materi edukasi dan merancang struktur alur scene utama dalam timeline Adobe Animate. Baik, saya Ardi. Saya di sini sebagai desainer. Saya bertanggung jawab penuh pada UI atau UX. Saya memproduksi aset visual antarmuka seperti desain tombol, layout menu navigasi, serta memastikan tipografi dan warna aplikasi nyaman untuk dilihat oleh pengguna. Saya Muhammad Egi, saya juga bertugas di bagian desainer. Fokus saya adalah pada ilustrasi dan animasi. Saya yang menggambar karakter penolong, karakter korban, dan objek alat apung. Saya juga membuat animasi air menggunakan motion twin. Baik, saya Farid. Di sini saya selaku programmer. Sebagai programmer, saya menggunakan ActionScript 3.0. Saya mengurus dua, saya mengurus dua hal utama. Yang pertama itu membuat kode event listener agar tombol dapat berpindah antar scene. Kedua, saya memprogram logika simulasi drag and drop menggunakan perintah hit test object, di mana objek yang ditarik ke posisi yang salah akan memantul kembali ke titik awalnya. Saya Erik.
Saya juga selaku programmer berfokus utama yaitu pada codingan ActionScript 3.0. Saya ada pada sistem kuis atau evaluasi. Saya juga menyusun struktur array untuk memanggil soal secara teratur, lalu membuat logika perhitungan skor yang dinamis, serta melakukan pengecekan error atau debugging pada tahap akhir. Oke, next. Selanjutnya ada demonstrasi aplikasi yang akan didemokan oleh Erik. Saya Erik Ardiameka selaku programmer dari kelompok ini. Di sini saya akan mendemonstrasikan aspek fungsional dan logika sistem dari aplikasi Aquascape Edu. Sekarang kita berada di main menu. Di halaman utama ini saya mengimplementasikan event listen, mouse over, dan klik berbasis ActionScript 3.0 pada komponen token utama. Kegunaannya adalah agar navigasi perpindahan antar halaman merespon kursor secara instan dan memberikan visual feedback yang interaktif. Nah, yang pertama kita masuk ke menu materi. Kegunaan utama dari modul ini adalah mengedukasi pengguna mengenai prosedur 6 langkah penyelamatan darurat di air. Secara teknis, data teks dan infografis di menu ini dipecah ke dalam beberapa halaman atau frame linear yang dikontrol menggunakan fungsi code next frame dan frame. Alasan pemrograman ini digunakan adalah untuk mengisolasi aset gambar statis agar layout teks materi tidak menumpuk, sehingga performa rendering teks di aplikasi tetap ringan saat dibaca user. Contohnya seperti ini. Nah, lalu kita ke alat apung. Di modul ini berfungsi khusus untuk memperkenalkan jenis-jenis alat penyelamat air beserta cara penggunaan yang benar. Mengapa menu alat apung ini dipisahkan dari menu utama? Tujuannya secara arsitektur program adalah untuk membagi beban load aset. Di dalam menu ini terdapat visualisasi animasi objek alat apung yang membutuhkan memory cache tersendiri. Dengan memisahkannya ke scene berbeda, aplikasi tidak akan mengalami stuttering atau patah-patah saat memutar animasi. Ini pelampung ring, rompi pelampung, rescue tube, dan throwback. Lalu selanjutnya kita ke menu latihan. Di sini konsep edukasi diubah menjadi simulasi interaktif menggunakan mekanisme drag and drop. Kegunaan utama menu latihan ini adalah menguji ingatan user dalam menyusun langkah evakuasi yang benar secara logika program. Saya menerapkan fungsi start drag saat objek ditekan dan stop drag saat dilepas. Mengapa interaksi bisa tertolak atau membal jika salah karena program melakukan validasi koordinat otomatis lewat metode hit test objek. Jika salah tempat, objek kembali ke posisi awal dan jika benar, objek akan terkunci. Lalu simulasinya akan saya inikan. Pertama, kenali tanda korban, panggil bantuan, lempar alat, cari korban, lalu cek kondisi, dan melakukan RDP. Nah, kurang lebih seperti ini untuk di latihan. Ini juga bisa riset dan kita kembali saja. Lalu yang terakhir di kuis, kegunaan modul ini adalah sebagai evaluasi akhir pemahaman user lewat soal pilihan ganda. Nah, di kuis ini juga saya memasang sistem timer bawaan untuk membatasi waktu berpikir user per soal. Seluruh skor jawaban benar akan diakumulasikan secara real time ke dalam variabel global tingkat atas, yaitu objek, root, atau total score. Nah, kita coba selesaikan dulu untuk kuisnya ini. Nah, ketika kuis selesai, sistem akan melempar user ke halaman skor ini. Kegunaan halaman ini adalah menarik data dari variabel global tadi untuk menampilkan total poin pengerjaan secara presisi tanpa takut datanya ke reset ke angka 0 saat perpindahan frame. Secara keseluruhan, seluruh menu dan logika program Aquascape Edu ini telah berfungsi 100% normal. Mungkin cukup sekian dari demo aplikasinya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Erik. Next. Demikian presentasi dan demonstrasi aplikasi dari tim APS Pride. Berdasarkan hasil pembuatan aplikasi, dapat disimpulkan bahwa Aquascape Edu ini merupakan aplikasi edukasi interaktif yang membahas prosedur penyelamatan korban tenggelam dan penggunaan alat apung darurat. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna memahami informasi keselamatan air dengan cara yang lebih sederhana, menarik, dan interaktif.
Kami menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki kekurangan, namun kami berharap Aquascape Edu ini dapat menjadi contoh pemanfaatan multimedia interaktif sebagai media edukasi keselamatan air. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.